Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini 19 Ramadan kita masih bisa merasakan nikmatnya Ramadan dan nikmatnya puasa. Nikmat-nikmat yang lain begitu banyak yang hari-hari kita nikmati, namun perlu kita pahami sangat sedikit manusia yang mampu mensyukurinya dengan baik. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan yang lebih terasa bagi orang-orang yang memanfaatkannya adalah nikmat Al-Quran. Ya, sejak awalnya pun diturunkan di bulan Ramadan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa pun beliau membaca Al-Quran dalam kehidupan hari-hari beliau, terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat suasana Ramadan kita hari ini, ya, di samping alhamdulillah masih banyak kaum muslimin yang membaca Al-Quran, namun tidak sedikit pula yang mereka mengabaikan waktunya bersama Al-Quran. Berarti ada nikmat Allah, ada rahmat Allah yang sepatutnya kita bergembira, ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang patutnya kita senang, namun terabaikan di bulan Ramadan ini. Padahal qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Al-Quran ini merupakan satu karunia Allah yang luar biasa yang tidak akan sebanding dengan nikmat apapun, nikmat-nikmat dunia lainnya. Kalau hari-hari kita membaca Al-Quran dalam salat kita berupa surah Al-Fatihah yang di dalamnya kita membacakan ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya Islam, ya, jalannya para anbiya. Kata para ulama, munasabah korelasi antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan Islam, itu ada jawabannya juga pada surah Al-Baqarah, surah berikutnya, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal
lilmuttaqin. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya juga ada pada surah Al-Baqarah, yaitu surah berikutnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita minta sama Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya ada dijelaskan oleh Al-Quran. Allah sudah sebutkan petunjuknya itu ada pada Al-Quran, yaitu kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan itu merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka kalau Ramadan yang kita ingin gapai, ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang mana Allah menyajikan satu kepastian, la'allakum tattaqun, kalau kita betul-betul memanfaatkan suasana Ramadan ini, di antaranya puasa. Perlu kita ketahui jalan orang bertakwa itu ada di Al-Quran. Tak mungkin kita la'allakum tattaqun hanya dengan menahan lapar dan haus. Kalau sekadar tahan lapar dan haus, kemudian tidak peduli kepada petunjuk Al-Quran, itu petunjuk orang-orang bertakwa, maka nggak mungkin dapat takwa. La'allakum tattaqun itu ada pada dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya dipahami ya? Jadi nggak usah bicara jauh-jauh. Bicara trik ini, trik itu, trik ini, trik itu, tips ini, tips itu untuk dapat takwa. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Ada pada dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Makanya ini merupakan hal yang sangat mendasar sekali. Ketika bicara Al-Quran, bicara kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang nggak cinta pada Allah dan Rasulnya, bagaimana dia mencintai Al-Quran? Maka dikatakan, man ahabba Al-Quran faqad ahabba Allah wa Rasulah. Barang siapa yang dia telah mencintai Al-Quran, maka sungguh dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka hari ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita, apakah kita sudah cinta kepada Al-Quran, sudah senang dengan Al-Quran, sudah senang atau tidak? Minimal senang membacanya, senang mempelajarinya, senang mendengarnya, tidak senang mentadabburinya, ya, suka mengamalkannya. Jadi ini satu hal yang mesti ditanyakan oleh seorang muslim pada dirinya masing-masing. Ini mesti ditanyakan oleh orang-orang yang berpuasa memasuki Ramadan dengan harapan dapat la'allakum tattaqun. Di mana la'allakum tattaqun kalau Al-Quran kita taruh di belakang kita abaikan. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, mulianya para sahabat ridwanullahi alaihim dan sibuknya Nabi SAW, hari-hari mereka adalah dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW beliau menunggu turunnya wahyu. Sedihnya Rasulullah SAW dalam beberapa waktu karena sempat waktu itu wahyu tidak turun. Beliau sampai diejek, dihina oleh orang-orang musyrikin. Hari ini wahyu itu sudah terbukukan dalam bentuk mushaf. Maka kita bahasakan mushaf Al-Quran. Dulu para sahabat itu berpuluh tahun. Rasulullah SAW berpuluh tahun. Sampai akhir hayat beliau itu baru selesai turun wahyu. Wahyu selesai, tidak lama kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Jadi kalau kita ingin bicara singkatnya, kehidupan Rasulullah SAW itu seluruhnya adalah kehidupan bersama Al-Quran.
Kesibukan beliau hari-harinya adalah kesibukan bersama Al-Quran. Beliau mendapat wahyu, kemudian menyampaikannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Dan tidaklah beliau disakiti oleh orang-orang musyrikin waktu itu, oleh orang-orang kafir, melainkan karena Al-Quran. Beliau dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan itu kan karena beliau membawa Al-Quran. Hari ini apa kira-kira yang telah membuat kita capek bersama Al-Quran? Berapa kira-kira habis umur kita untuk capek bersama Al-Quran? Belajarnya berapa lama kita mau capek-capek bersama Al-Quran ketika belajar? Kita punya anak, kira-kira berapa persen anak kita kerahkan untuk dia betul-betul mengenal Al-Quran sampai dia cinta kepada Al-Quran. Yang dulu Rasulullah memperjuangkan itu. Sahabat sampai cinta kepada Al-Quran. Mereka senang dengan Al-Quran. Bahkan mereka pun mendidik anak-anak mereka. Begitu juga generasi setelah itu para tabi'in dan para ulama-ulama sampai hari ini. Berapa persen hidup kita yang kita kerahkan untuk mempelajari Al-Quran? Belum lagi bicara khidmat kepada Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Berapa persen? Ini menjadi ukuran. Kalau keluar Ramadan, kita mau habis Ramadan ini enggak tersentuh pun dengan Al-Quran, ataupun kita sudah baca Al-Quran tingkatan berikutnya. Namun tidak ada satu ayat pun yang kecantol di hati kita. Dari sejumlah ayat yang kita baca, 6.200 sekian ayat. Satu ayat pun nggak ada yang lengket di hati kita. Ini ada masalah juga. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, Al-Quran ini menjadi hujjatul lak aw alaik. Al-Quran ini pembacanya dia ada dua tipe. Ada dua golongan. Ada golongan yang dia orang itu ketika membaca Al-Quran, dia pun Al-Quran menjadi penolong bagi dia. Golongan yang kedua, dia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu menjadi musuh bagi dia. Ini hujjatul lak aw alaik. Maka di sini menjadi hal yang sangat mendasar sekali, saya kira, ketika Ramadan berbicara Al-Quran adalah berbicara sejauh mana kita sudah mencintai Al-Quran itu. Yang kita ingin dapat la'allakum tattaqun dalam hidup kita, di antaranya adalah kesempatan emas di Ramadan. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Di situ menjadi ukuran. Hari ini mushaf Al-Quran, ibu-ibu, di rumah kita mungkin dengan berbagai warna sudah. Yang ibu-ibu ada warna pink. Kan sudah ada. Ada mushaf wanita, ada mushaf bertajwid, macam lah. Terkumpul banyak. Tiap tahun beli satu mushaf, Ujung-ujung dah numpuk kayak pustaka, cari siapa bisa menerima wakaf mushaf. Alhamdulillah juga. Tapi ala kulli hal saya mengatakan, kalau kondisi Hans baru suka koleksi mushaf itu belum masuk dia. Belum masuk. Karena dulu masa sahabat ridwanullahi alaihim, mereka ketika itu adalah belum ada mushaf seperti sekarang. Belum ada mushaf seperti sekarang, tapi waktu itu mereka masih menulis Quran di pelepah dan sebagainya, tempat-tempat di tulang apa. Ya, itu. Tapi mereka bukan orang yang mengoleksi itu. Ya. Tapi mereka orang yang berusaha mempelajarinya, mentadabburinya, menghafalnya. Kira-kira apa alasan kita? Tidakkah ada niat dalam diri kita, semangat dalam diri kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk itu sebagai jalan kita minta syurga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka saya mengatakan, di antara bentuk seseorang cinta dan menumbuhkan cintanya kepada Al-Quran, ya termasuk cinta dan senang mendengar Al-Quran. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat disebutkan beliau meminta para sahabatnya,
untuk membaca Al-Quran. Dan beliau mendengarnya. Rasulullah minta sahabatnya untuk baca dan beliau mendengarkannya. Terjadi pada Abu Musa al-Asy'ari, pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan suatu ketika, dulu di awal-awal dakwah itu, kita lihat bahwasanya disebutkan oleh sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah contoh gambaran kecintaan beliau kepada Al-Quranul Karim, beliau telah sukses dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya beliau adalah orang yang paling pertama sekali membaca Al-Quran terang-terangan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Makkah. Ibu kan kalau baca Quran terang-terangan nggak ada yang larang ya. Kita di sini belum ada yang larang. Ya, belum ada yang larang. Dulu untuk baca Al-Quran terang-terangan tuh resikonya nyawa. Kalau orang sekarang suruh baca Quran, resikonya takut masa depannya nggak jelas. Kayak mana anak kita suruh belajar Quran? Nanti kayak mana masa depannya? Dia nggak lihat masa belakang sebelum ada apa-apa, siapa yang kasih masa belakangnya. Ketika dia masih dalam janin kita, lahir merah dia, siapa yang jamin rezeki dia? Ya. Dulu para sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika itu berkumpulnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran sebagaimana halnya dibacakan secara terang-terang. Itu orang-orang Quraisy dulu. Maka dikatakan, siapa di antara kita ada orang yang akan memperdengarkan mereka akan Al-Quran. Dakwah Al-Quran. Siapa yang akan memperdengarkan mereka bacaan Al-Quran. Faqala Abdullah bin Mas'ud. Maka Allah bin Mas'ud beliau mengatakan, saya yang akan membacakan Al-Quran, memperdengarkan kepada mereka. Kemudian mereka para sahabat mengatakan, inna nakhsyahum alaih. Kami sangat mengkhawatirkan, takut akan sikap orang-orang musyrikin kepadamu, wahai Ibnu Mas'ud. Mas'ud, ibu tahu biografi Ibnu Mas'ud, beliau bukan orang yang kekar badannya, tapi orang yang biasa, bahkan kurus, ceking ya, katanya kaki beliau. Jadi mereka menginginkan ada orang lain yang kira-kira itu menghalangi orang-orang itu tidak berani berbuat semena-mena kepada yang membaca Al-Quran. Akan tapi beliau mengatakan, da'uni, biarkan aku yang akan membacanya. Maka Ibnu Mas'ud pun mendatangi maqam. Jadi di depan Ka'bah ada maqam Ibrahim. Kemudian di waktu duha, seperti sekarang waktu duha, beliau pun akhirnya membacakan Al-Quran. Dan orang-orang Quraisy ada di sekitar itu. Maka beliau pun membacakan ayat Ar-Rahman dengan suara yang tinggi. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Beliau membacakan surah Ar-Rahman. Kemudian
Beliau pun mendekati mereka. Jadi mereka sampai mengatakan, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Ibnu Ummi Abdin, sebutan kepada Ibnu Mas'ud. Apa yang dibacakan sama dia itu? Apa yang dibacakan sama dia? Ini dia sungguh telah membacakan, sedang menyampaikan, sedang melantunkan sebahagian apa-apa yang telah diajarkan, yang telah didapatkan dari Muhammad. Ini dia sungguh sedang melantunkan sesuatu yang telah dia ambil dari Muhammad. Sasarannya adalah ini. Kemudian faqamu ilaih, mereka semua bangkit. Bangkit itu apa? Minta dibacakan lagi? Bukan. Semua mereka akhir datang memukuli Ibnu Mas'ud. Bahkan dipukul di wajahnya. Namun Ibnu Mas'ud terus beliau melanjutkan bacaannya sampai kepada ayat yang Allah kehendaki. Kemudian beliau ketika pulang, para sahabat beliau, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada melihat sesuatu yang membekas, yang sangat menyedihkan yang ada di wajah dan tubuh Ibnu Mas'ud. Kemudian mereka mengatakan, inilah yang kami khawatirkan kepadamu, wahai Ibnu Mas'ud. Dari awal Ibnu kalau buka, Iran yang baca. Sahabat berpikir bagaimana Al-Quran itu dibacakan dan didengar oleh orang musyrikin. Kita dakwahkan Al-Quran, perdengarkan kepada orang. Namun dia Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud lah yang paling ngotot. Biar saya aja. Saya aja yang baca. Ketika balik, yang dikhawatirkan itu terjadi. Namun apakah itu mereka menganggap, kalau kayak gini memang nggak usah lagi lah. Rugi kita. Kalau kayak gini belajar Quran, kita mendakwahkan Al-Quran, resikonya begini, nggak usah aja lah. Begitu? Tidak. Tapi mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim, tetap bersemangat. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, itu dianggap musuh-musuh Allah sekarang itu, ketika sudah bersama Al-Quran, itu musuh-musuh Allah itu sangat ringan sekali bagi Ibnu Mas'ud. Sangat ringan sekali. Kalau itu cobaan sangat ringan sekali. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian mau, maka aku akan ulangi lagi besoknya seperti kayak tadi. Tinggal lonjak. Kalau bisa besok saya balik lagi. Saya akan bacakan kayak tadi. Qalu, mereka para sahabat, hasbuk, kathib, dah cukup. Hasbuk, dah cukup. Baiklah ni ulang. Baiklah draw ni. Dah cukup. Sungguh engkau, wahai Ibnu Mas'ud, telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka sangat membencinya. Tema kita, mencintai Al-Quran. Siapa yang mencintai Al-Quran dan siapa yang membenci Al-Quran? Jelas? Saya ingin sampai kepada titik ini dulu. Siapa yang mencintai Al-Quran dan siapa yang membenci Al-Quran? Sejak awal turun wahyu, tentu para sahabat ditumbuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan hidup mereka cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Dan ini pula yang membuat sangat bencinya orang-orang kafir. Jadi tidak mungkin orang kafir cinta kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Enggak mungkin. Karena iman itu yang sangat mendasar sekali adalah tujuannya itu kepada cinta Al-Quran. Maka dikatakan tujuan ataupun kecintaan seorang kepada Al-Quran itu di antara tujuan iman yang sangat tinggi.
Bagaimana kita berbicara iman kepada Al-Quran, namun seakan-akan terpisah daripada iman kepada Allah dan Rasul? Tak mungkin. Iman kepada Al-Quran pasti beriman kepada Allah, karena dari Allah turunkan. Iman kepada Al-Quran berarti kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Al-Quran berarti cinta kepada syariat, kan di situ adalah sumber syariat. Ya, banyak hal sekali. Maka di sini ibu-ibu yang saya muliakan, kita lihat yang menumbuhkan kecintaan kita pada Al-Quran di antaranya adalah itu ada pada qiyamul lail di antaranya. Qiyamul lail. Kalau kita ambil sekarang kondisi suasana Ramadan, itu ada pada salat malam. Mungkin kita kalau nggak salat di rumah, kita bisa salat di masjid. Dan bagian besar yang bisa kita manfaatkan dari salat tarawih itu adalah kita mendengarkan Al-Quran. Imam membaca, makmum mendengarkannya, itu merupakan rahmat yang sangat besar. Dan Allah menjanjikannya. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ibu kalau datang hadir salat ke masjid ataupun hadir salat berjamaah atau salat sendiri, itu bagian daripada kita ingin menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah mengatakan ketika imam membaca dan makmum mendengar, ada seseorang membaca, yang lainnya mendengar, dia sama-sama dapat rahmat Allah. Dia baik dipikir Allah putrip-putrip tak ibu baca, jom semayang. Oh tidak, imam membaca, makmum mendengar, dia sama-sama dapat rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik, kalau dalam salat aja kadang kita masih malas dengan Al-Quran, kapan kira-kira kita rajin dengan Al-Quran? Bukankah ketika bicara qiyamul lail, salat malam, itu juga ada perintah baca Al-Quran? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Gak mungkin salat terpisahkan daripada baca Al-Quran. Ya. Bahkan tidak sah salat tanpa bacaan Al-Quran, tanpa Al-Fatihah maksudnya. Maka alasan kadang seseorang malas saya salat, di situ kenapa? Bacaannya panjang-panjang kali. Berarti dia nggak tahu rahasia, dan nggak ada muncul pemahaman dalam dirinya bahwa dalam salat itulah di antara nikmatnya Al-Quran. Ya. Jadi orang salat, terlebih di bulan Ramadan, malamnya terkenal dengan berbanyak salat, siangnya berpuasa, dan kedua-dua waktu tersebut tidak bisa dipisahkan dari suasana Al-Quran. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhatamkan di akhir ayatnya itu sampai 2 kali bersama Jibril alaihissalam. Kehidupan para ulama rahimahumullah ta'ala juga demikian. Mereka hari-hari mereka mengkhatamkan Al-Quran banyak kali. Bisa mengkhatamkan banyak kali, ya, bukan sekali 2 kali, dan bahkan bisa mentadabburi. Itu enggak muncul begitu saja, tapi dimulai daripada keimanan yang benar. Keimanan yang benar, kecintaan yang benar, ya, kepada Al-Quran itu sendiri. Makanya berbicara puasa ini dan dengan segala amal ibadah di dalamnya itu menjadi berat ibu kalau tidak ada iman. Maka hadis itu menyebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban.
Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Semua itu menjadi berat kalau tidak ada iman, atau imannya lagi lemah, bermasalah, berat. Maka ini menjadi satu hal yang kita bisa mendeteksi diri kita. Kenapa berat sih saya baca Quran? Imannya lagi bermasalah. Kenapa sih berat saya sholat? Imannya lagi bermasalah. Kenapa puasa, kalau datang puasa kayak berat kali. Dengan berapa hari lagi ini? 11 hari lagi, berat kali kayak. Iman. Maka itu akan menjadi mudah ketika ada iman. Tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jadi mudah bagi beliau walaupun sampai terlukai fisik beliau. Wajah beliau tu sampai lembam-lembam, badan beliau sampai lembam-lembam, berdarah-darah. Bagi beliau mengatakan besok saya ulang lagi. Kalau kalian nggak larang, besok saya ulang lagi kayak tadi. Nggak ada masalah. Saya akan memperdengarkan kepada mereka Al-Quran. Mudah bagi beliau. Kenapa? Iman. Nah, maka kita bisa pahami juga. Para sahabat mengatakan dulu kami belajar iman sebelum Al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Maka ibu-ibu, Ramadan ini adalah paling mudah kita mendeteksi diri kita. Apakah kita betul-betul suka, cinta kepada Al-Quran atau tidak. Ya. Kalau di luar Ramadan orang mungkin bisa bilang syaitan. Syaitan, banyak kali syaitan goda saya. Ramadan kan diikat syaitan. Ya, kata para ulama, syaitan itu sudah diikat. Yang tinggal adalah kebiasaan buruk manusia itu sendiri. Ya, hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan, yang mana juga tinggal bersama mereka Allah setan-setan dari golongan manusia. Ya. Maka ini di antara kemudahan. Sudah sekian persen begitu mudah. Nah, namun tidak sedikit manusia itu sebelum Ramadan sudah membuat program. Kali ini saya berhenti, saya bersama Al-Quran. Programnya dikurangilah bersama Al-Quran. La ilaha illallah. Ini masalah besar. Maka ibu-ibu, hari ini kita enggak seperti zaman Ibnu Mas'ud. Walaupun mungkin suatu saat nanti akan berulang keadaan sulit memperdengarkan Al-Quran itu. Sebagaimana telah dialami oleh beberapa saudara kita di beberapa negara yang mereka tidak mudah untuk mempelajari, mendakwahkan dan mensyiarkan Al-Quran. Ya, tidak mudah. Maka ibu-ibu, di sini berapa persen kita kira-kira semangat kita belajar Quran? Nah, kalau seandainya di sini ada kajian Al-Quran, dumna semangat tanya tak murno bacaan Al-Quran. Dumna semangat kita. Atau belajar mentadabburinya, tafsirnya, berapa semangat kita belajar Al-Quran. Nah, jadi hinalah kualitas umat itu nampak di situ. Nah, jadi ibu-ibu yang saya muliakan, sebuah kisah yang saya dengar diceritakan, disebutkan bahwasanya Syekh Shalih Al-Maghamisi hafizahullah taala, yang dulu beliau salah seorang imam dan khatib tetap di Masjid Quba, yang mana beliau menceritakan sebuah kejadian seorang bapak-bapak sudah tua. Dia seorang yang ummi, tidak bisa baca Quran, tidak bisa tulis. Nah, ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, sama juga kayak tempat kita, kan ada orang ibu-ibu, bapak-bapak, dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi perlu kita ingat, orang ummi itu bukan berarti orang bodoh. Karena kita bisa baca, bisa tulis bukan berarti cerdas. Nah, kan itu karena proses belajarnya saja. Nah, orang ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ummi. Dia punya satu kebiasaan baik sekali. Setiap dia ke masjid, dia masuk, sholat 2 rakaat dan mencari mushaf yang ada di rak masjid. Dia ambil mushaf dan mencari orang untuk membacakan Al-Quran dan dia ingin mendengarkannya.
Baik-baik ibu. Ibu-ibu, bagi yang sudah bisa baca Quran, atau yang tidak bisa baca Quran, berapa kali kita pernah usaha kayak gitu. Ini orang nggak bisa baca Quran. Orang Arab. Arab asli, bukan Arab cemas. Apalagi Arab maklum. Arab asli. Tapi dia ummi. Datang, masuk masjid, dia mencari orang untuk bacakan Al-Quran tuh dia. Dia setiap itu pasti mendapatkannya dan dia mendengarkannya. Orang baca Al-Quran. Ya itu sunnah Nabi SAW. Beliau pernah melakukan juga. Meminta sahabatnya untuk membacakannya. Sampai sahabat mengatakan, apakah aku akan baca Al-Quran kepadamu sedangkan Allah menurunkannya untukmu ya Rasulullah? Ya, akan tapi baca Rasulullah, ya aku suka mendengar Al-Quran dari selainku. Ini anak istilah long roh juga baca. Enggak ada begitu. Ya, tapi itu di antara sarana dia menumbuhkan di antara tanda-tanda orang cinta kepada Al-Quran. Baik, kembali ke cerita tadi. Dia hari-hari begitu. Sampai suatu hari dia masuk ke Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi. Ya. Di sana dia seperti biasa. Salat, kemudian mengambil mushaf dan mencari seorang yang membacakan Al-Quran untuk dia. Dia mendapatkan seorang anak muda membacakan Al-Quran dan dia mendengarkannya. Anak itu mau mendengar. Bapak itu mendengar dan anak itu membaca. Baca lama banyak. Dia mentadabburinya. Sampai kepada ayat afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hatinya sudah terkunci? Artinya kalau orang tidak pernah mentadabburi Al-Quran menunjukkan hatinya itu ada yang bermasalah. Hatinya sudah terkunci. Dia terus mendengar bacaan anak tersebut, pemuda tersebut. Sampai akhirnya pemuda ini membacakan ayat yang ada sujud tilawahnya. Sampai kepada ayat yang ada, dia pun sujud tilawah mengikuti anak muda tadi. Anak muda ini bangkit dari sujudnya sudah selesai. Namun bapak ini masih sujud lama. Anak muda ini menyangka dengan sangkaan yang baik, bapak ini mungkin memperlama sujudnya. Namun karena terlalu lama, akhirnya disentuhlah, akhirnya beliau jatuh. Qabadallahu ruhahu. Allah telah mencabut ruhnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, apa kata para ulama di sini? Allah Subhanahu wa taala akan mematikan seorang hamba sesuai dengan kebiasaan dia. Bapak ini memang tidak bisa baca Quran, namun dia senang dengan Al-Quran. Dia senang mendengar bacaan Al-Quran. Dia nggak bisa baca, dia cari bagaimana untuk bisa mendengarnya. Dan dia mentadabburinya. Allah pun mewafatkan dia ketika dalam kondisi tadi. Ya, perjumpaan yang sangat indah. Ya, tanda husnul khatimah. Husnul khatimah. Nah, ini bagaimana kebiasaan? Ini orang-orang yang sudah cinta kepada Al-Quran, senang. Ini ciri-ciri orang senang dengan Al-Quran. Kalau kadang kita di mobil pun nggak dengar Quran. Akan seakan-akan kalau di mobil nggak layak menyetel suara Al-Quran, ini bahaya. Di rumah nggak terdengar suara-suara baca Al-Quran, ini ada masalah. Ini bicara cinta Al-Quran. Baik. Nah, ini. Kemudian banyak kisah-kisah yang lain yang kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang soleh terdahulu, kehidupan mereka sangat erat hubungannya dengan Al-Quranul Karim, baik secara tadabbur atau secara tilawah. Ya. Bahkan kalau kita buka hidup mereka merasa sangat rugi. Banyak di kalangan mereka para mujahidin, di kalangan mereka orang-orang yang dikenal alim. Kalau ditanya apa yang paling mereka sesali dalam hidup mereka, di antaranya mereka menuliskan hidup mereka yang sangat mereka sesali ketika tidak terisi semua dengan Al-Quran. Ada yang sibuk berjihad, padahal berjihad nih bu, kurang apa amalnya. Tapi habis waktu yang berjihad, tapi sedikit waktu untuk baca Al-Quran, mereka merasa menyesal. Nah, bayangkan, mereka sibuk dengan satu amal kebaikan yang lain, yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, namun terkurangi waktunya untuk baca Al-Quran, mereka merasa ada yang rugi, ada yang kurang. Hari ini kita sibuk membaca surat-surat dari manusia, melalui WA, melalui Telegram, melalui media sosial.
baca berita, baca koran, ya, baca majalah. Ya. Namun kayaknya merasa cukup dengan apa yang telah kita baca, walaupun seminggu sekali kadang. Enggak ada muncul rasa rugi. Oma, nyesal tak londi tak baca Quran Ramadannya, nyesal tak hari-harinya ada yang terlewatkan di bacaan Al-Quran. Tapi enggak pernah terlewatkan setiap WA yang masuk. Ya, kalau masuk pesan manusia segera dibaca dan segera dibalas. Tapi kalau masuk pesan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti sajalah. Kira-kira apa yang memberatkan itu? Nah, ini ada masalah. Ada masalah di sini. Maka ibu-ibu, di sini kita lihat bagaimana hubungan seseorang dengan Al-Quran bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Padahal disitulah keberkahan Allah berikan dalam kehidupan seorang manusia ketika hidupnya bersama Al-Quran. Bahkan Ibnu Mas'ud memberikan suatu wasiat, satu pesan yang luar biasa. Hendaknya selayaknya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, dikenal malamnya dengan qiyamul lail, dikenal malamnya dengan bacaan Al-Quran ketika orang-orang sedang tidur. Ketika orang-orang sedang tidur, hendaknya mereka orang-orang yang dikenal dalam keadaan sedih ketika orang ketawa dan senang terbahak-bahak. Ya. Begitu juga dengan sifat-sifat yang mulia lainnya. Ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka di sini kita perlu tanyakan diri kita, kira-kira kalau ditanya oleh orang kepada kita, gimana kita menjawabnya? Apa yang membuat kamu harus belajar Al-Quran? Ya. Apa yang membuat kita harus belajar Al-Quran? Ya. Apa kira-kira yang membuat kita harus belajar Al-Quran? Ya? Ya? Apa yang kira-kira yang mendorong kita harus belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar seterusnya? Pedoman hidup. Itu jawabannya ilmiah sekali. Itu ilmiah sekali juga. Itu semua jawaban-jawaban iman itu. Yang kira jawabannya logika mudah dipahami oleh orang. Banyak sekali kebaikan, semua orang tahu, tapi enggak banyak orang mendekati kepada kebaikan itu. Enggak, kalau ditanya oleh orang sama kita sedang belajar Al-Quran. Tiba-tiba datang orang tanya kepada kita, kenapa kamu belajar Al-Quran? Mana jawabannya kira-kira? Nah, itu kan jawaban orang beriman, luar biasa. Itu jawaban-jawaban itu memang bagus, betul. Saya bukan bilang enggak betul. Betul. Itu kan jawaban daripada harapan kita. Harapan mendapat ridha Allah. Itu kan harapannya demikian. Doanya yang ingin dicapai. Tapi bagaimana sebuah jawaban yang dengan sesuatu yang telah kita capai, telah kita peroleh hari-hari, dan itu menjadi alasan kita mempelajari Al-Quran. Itu juga harapan. Itu harapan juga. Karena merasa nyaman. Itu setelah membaca. Dan saat membaca. Nah, memang begitu, Bu. Di mana-mana guru itu kalau mengajar, semua jawaban muridnya nggak langsung betul. Biar semua jawab. Yang lain. Ada sebuah jawaban yang membuat saya sangat cinta itu kan muncul setelah perjuangan. Suatu ketika saya baca Syekh Muhammad, udah boleh saya ngomong lagi? Udah boleh? Kalau boleh saya ngomong. Suatu ketika Syekh Muhammad bin Wa'il Al-Hambali hafizahullah ta'ala,
beliau melakukan perjalanan dakwahnya ke negeri Afrika. Sampai di sana beliau melihat anak-anak sedang belajar Al-Quran dan mereka menggunakan lauh. Papan itu mereka tulis itu. Kemudian beliau bertanya kepada anak itu, apa alasan kamu mempelajari Al-Quran? Kenapa kamu belajar Al-Quran? Maka anak ini mengatakan, Ala yakfini innahu kalam Rabbi wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqini. Tidakkah cukup bagiku bahwasanya Al-Quran itu kalam Tuhanku dan dia telah memberikan aku makan dan minum? Tidakkah itu cukup sebagai alasan kenapa aku harus belajar Al-Quran? Innahu kalam Rabbi. Ini jawabannya sudah terkandung dalamnya cinta dia kepada Al-Quran. Bukan harapan agar cinta kepada Al-Quran, agar mendapat ridha Allah. Bahkan dia mengatakan, tidakkah cukup bagiku kenapa aku belajar Al-Quran? Karena sungguh itu merupakan kalam Allah. Kalau orang cinta kepada sesuatu yang dicintai, pasti akan suka menyebut-nyebutkan. Ya kan? Akan suka dia ulang-ulang. Wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqini. Dialah Allah yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Itu jawaban yang saya kira sudah cukup. Mengapa kita harus belajar Al-Quran? Dia kalamullah. Kalamullah. Dialah yang telah memberikan aku makan dan minum. Hana malai dikira-kira Allah Ta'ala kagak putran wahyu musyurah ada baca Al-Quran. Padahal Al-Quran juga kebutuhan kita. Hana malai dengan Allah Ta'ala nyuna wateh ada baca Al-Quran. Lam tip uro ada lewati tidak baca Al-Quran. Sedangkan hari-hari kita makan rezeki yang Allah berikan, kita makan, kita minum minuman yang Allah berikan. Kira-kira apa alasan lain yang kira-kira bisa mendorong kita berani untuk terus mempelajari Al-Quran kalau seandainya hari ini kita masih malas? Ini Ibu-Ibu. Jadi saya kira ini sebuah jawaban yang luar biasa bagi saya. Di antara jawaban yang pernah saya baca. Nah, beliau nanti. Itu ada beliau foto anaknya, ada foto anaknya itu difoto sama beliau. Nah, insyaallah. Baik Ibu. Maka setelah berbicara masalah ini panjang sekali. Kemudian kita lihat para ulama dahulu itu berpuluh-puluh tahun mereka habiskan umurnya untuk bisa menikmati keindahan Al-Quran. Makanya di kehidupan mereka itu nggak bisa pisah daripada Al-Quranul Karim. Ya, tidak bisa pisah pada Al-Quranul Karim. Nah, makanya hati mereka itu hidup. Kenapa? Ada gizi. Karena ruh kita butuh kepada yang namanya Al-Quran. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai kebutuhan ruh kita. Allah turunkan kita makan dan minum kebutuhan fisik kita, badan kita. Nah, maka sungguh sangat disayangkan ketika bulan Ramadan itu bulan untuk menggemukkan ruh. Tapi orang bisa lebih fokus menggemukkan badannya. Enggak makan siang di jamaah takhir di maghribnya. Kira-kira kapan gemuk ruhnya itu? Allah turunkan malaikat. Allah hadirkan malaikat yang tugasnya menurunkan air hujan. Air hujan itulah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang akhirnya jadi kebutuhan manusia untuk menumbuhkan fisik
fisik mereka, badan mereka akan lebih sehat, ya, kuat, kekar, lebih glowing, ya, butuh makanan-makanan untuk vitamin A, vitamin D, ya, vitamin C. Nah, tapi tidak sedikit manusia kadang fokus pada salah satu vitamin tersebut. Vitamin C tegak kerja cirit, ya, dan seterusnya. Ini masalah. Tapi kadang lupa kepada gizi ruh. Ya Allah turunkan Jibril alaihissalam, Allah hadirkan Jibril alaihissalam untuk membawa Al-Quran. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Quran itu ruh. Maka bagaimana satu fisik itu bisa sehat kalau ruhnya mati? Maka seorang bisa dianggap mati kalau ruhnya mati. Walaupun kelihatannya itu masih bergerak-gerak, jalan-jalan. Ini bu. Jadi beta fikir kaman tak udip ni. Penting kamu gerak-gerak tak udip. Jangan kita orang mati yang sedang berjalan jalan-jalan. Baik, saya kira cukup itu sebagai mukaddimah, walaupun tak beraturan, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Kenapa kita harus kerahkan hidup kita bersama Al-Quran? Kita habiskan umur kita dengan Al-Quranul Karim. Harus menjadi ambil bagian. Kita harus menjadi khadim Al-Quran. Jadi penolong, pembantu Al-Quranul Karim. Ya, karena hari ini kalau tidak kita lakukan maka Islam itu akan terhenti di situ. Karena usaha orang kafir, mereka yang pertama sekali menjauhkan orang daripada Al-Quran. Maka akhir zaman orang yang mengajarkan Al-Quran, orang mendakwahkan Al-Quran juga akan dituduh dengan berbagai tuduhan. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa negara itu ada yang mereka ditutup mahat-mahat Al-Qurannya, mahat tahfidnya ditutup, dihalang-halangi, dituduh sebagai sarang teroris. Ya, itu ya keturunan orang dulu juga, orang dulu yang bunuh Ibnu Mas'ud, yang pukul Ibnu Mas'ud. Atau mungkin ada yang tetanggaan, walaupun tidak satu kakak, di tetanggaan, dengan alasan toleransi. Tidak boleh memperdengarkan bacaan Al-Quran. Tapi begitulah. Mereka tidak akan mampu menghalaunya. Kurang apa dulu mereka mati-matian untuk berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Kurang apa usaha mereka untuk membunuh para sahabat yang ikut mendakwahkan Al-Quran. Namun hari ini Al-Quran bisa didengar di radio-radio, di YouTube dan sebagainya. Bani ibu-ibu. Baik cerita soleh, baik cerita jeroh, baik cerita kaglih tak hati, menyongang Quran masih sampai hati ditinggalkan. Ya, coba baca beberapa ayat bagaimana keluhannya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melihat umatnya mengabaikan Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan sesungguhnya kaumku ini telah mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Hari ini kan kalau ditanya ngapain, apa pekerjaannya? Hana tumbut Quran. Kau yang lain yang paling utama. Ya, paling utama. Betul, saya pernah ditanya begitu. Ustaz, pekerjaan. Lu tunggu. Jawabannya tunggu. Baik terpegah pimpinan dia, lah ejen cai. Pimpinan mah, baik terpegah kepala kula, baik terpegah lain. Tunggu. Kan yang lain kira-kira, baik instansi pun ada kerja, orang ini betul. Orang naik kerja gitu. Kalau tunggu entang. Haina tementara watenya, tementara kepala kula. Nya maksud lo Ustaz. Orang tidak bangga lagi dengan kerja Nabi.
Hana bangga gele. Maka mana dan tumbuknya. Maka ibu mesti semangatkan itu. Dulu para sahabat semangat dengan itu. Para tabi'in. Bahkan ada di antara mereka yang siap duduk di masjid berpuluh tahun karena satu hadis Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Hadis Sahih Bukhari. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Coba lihat, baca sejarah Abi Abdurrahman As-Sulami. Bagaimana mereka sehingga itu jadi termotivasi dan hadis itu untuk fokus mengajar Al-Quran berpuluh-puluh tahun. Itu yang lain yang utama. Bukan menyolah udep nyonyokan agama yang utama. Apa yang utama ibu? Apa yang utama kira-kira orang? Menyolah udep seorang Muslim, agama bukan hal yang utama. Kira-kira apa yang utama? Hana ni'baqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Menyolah udep orang kira-kira benar tabungan taspen umur 60 tahun, 60 tahun. Untuk nak jah, nak preh, nak ngantri. Yang dijual udep. Hina dah udep denganmu. Hina dah. Galam mati di galam Tuhan kata fikir kibat orang Tuhan tu. Benar je tak ngantri untuk tabla biaya tambah lama saya. Saya ingin mengatakan perkara dunia itu rendah. Maka Allah akan hinakan kita ketika kita merendahkan urusan yang paling utama. Ibu, saya mau tanya, Nabi kira-kira kalau bukan Al-Quran yang dakwahkan, beliau dakwahkan apa lagi selama hidupnya? Maka ketika wahyu terakhir turun, itu para sahabat sudah ada yang paham. Kayaknya Nabi mau meninggal dunia. Itu katanya itu. Maka saya minta maaf. Kalau masih ada ibu-ibu itu merasa rugi kali. Kalau anaknya belajar agama. Rugi kali kalau anaknya belajar Al-Quran. Abih humud. Masih sering terdengar orang mengatakan abih humud. Untuk rugamu tanya Allah Ustaz. Teman pajak hijak kuliah. Rugamu. Mana udara nemu. Siapa yang kasih umur dia? Rugi beruntungnya umur kita ketika apa? Rugi umurnya ketika hidupnya enggak difungsikan ke dalam hal yang Allah perintah, dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Saya kasih satu gambaran aja. Di mana ruginya yang kira-kira kalau anak kita, hidup kita, semua kita banyak membacakan Al-Quran. Di mana rugi kira-kira? Bukankah satu huruf yang kita baca berapa pahalanya? Dikali lagi tambah keikhlasan seseorang lu bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim. Bukan, di mana rugi? Sampai segitu detailnya Rasulullah bicara, di mana rugi kira-kira? Di mana rugi? Lu kemana lu ndak baca? Gimana rugi, Ibu? Coba Ibu bayangkan, di mana rugi? Kalau tadi saya contohkan para sahabat, para tabi'in, para ulama merasa rugi kalau hidup mereka. Bahkan mereka mengatakannya ketika akhir hayat mereka. Yang mereka sesali hidupnya adalah ketika banyak waktu yang tidak terbacakan, tidak mereka manfaatkan untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kok orang kita belum habis masa hidupnya, sudah memplanningkan rugi, membahasakan rugi. Itulah sebenarnya orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Allah Akbar. Ini masalah. Orang tua merasa rugi kalau membiayai hidup anaknya untuk belajar Al-Quran. Rugi. Dah yang untung orang. Yang untung mana? Mana yang untung kira-kira? Coba ceritakan kepada saya, sampaikan kepada saya, orang-orang yang untung, yang hidupnya tanpa Al-Quran mana kira-kira? Baru belum petih. Mandu merasa lain. Ibu baca nanti kisah Khalid bin Walid, sahabat yang dikenal mujahid, yang sangat hebat,
Lihat bagaimana beliau bicara tentang Al-Quran. Ibu baca kisah para ulama-ulama yang lain, Ibnu Taimiyah misalnya, apa beliau bicara tentang Al-Quran. Ini orang-orang dan ulama Imam Syafi'i rahimahullah yang lebih utama. Kita lihat dalam hidup beliau, sibuk beliau dengan Al-Quran. Ini Allah. Orang kita hari ini lebih banyak menjadikan Al-Quran hanya untuk mengisi waktu luang. Katibu hari Al-Quran, katib sibuk. Kalau ada waktu luang, Ustaz, gimana Ustaz? Ada program enggak Quran Ustaz selama Ramadan? Ini anak saya kan kalau enggak ada kegiatan-kegiatan nih, lalai dia di rumah. Minimal bulan Ramadan Ustaz dia ada kegiatan lah bersama Al-Quran, jangan di rumah. Ingat karena nak utang wadahnya, tapi kena pandemi. Kenapa? Pandemi. Tangkerahan pandemi. Nak kegiatan bahala elai macam. Kenapa? Persiapan Ustaz. Ini nanti kan dia masuk kampus 5 besar terbaik di Indonesia. Oh, di mana lebih kampusnya nak jaminan syurga. Kemang kebut memang kampus terbaiknya supaya ini dia Ustaz lebih terjamin masa depannya. Masa depan Don Padung masa depan kira-kira. Don Padung masa depan. Ini kita masih ya Allah. Kenapa saya mau begini? Ibu, kalau kita masih membesar-besarkan dunia, maka dunia itu akan tumbuh di hati kita. Tidak akan pernah mulia urusan akhirat itu. Tapi kalau kita sudah membiasakan, membesarkan, memuliakan urusan akhirat, maka Allah akan jadikan dunia ini tidak ada apa-apanya di mata kita. Baik. Alhamdulillah hari ini sudah bisa ngomong dengan ibu-ibu. Ya. Setelah 20 hari kita nggak jumpa sejak sebelum Ramadan. Ya. Hari ini insya Allah sudah ngomong. Mudah-mudahan minimal apa yang saya marah-marah hari ini udah jadi obat insya Allah. Saya bukan marah, cuma ngomong gayanya aja beda sedikit. Ya, kayak orang Sumatera ngomong ya. Baik. Sekian Ibu. Saya mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.